Mengisahkan seorang pria yang ingin merubah nasibnya dan memutuskan merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ke Timur Tengah. Namun naas, sesuatu mengerikan terjadi kepadanya. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja, siapkan posisi paling nyaman, siapkan cemilan, selamat menonton. Cerita berawal di sebuah bandara Arab Saudi. Dua pria ini baru saja datang di sana untuk melamar pekerjaan sebagai cleaning service. Pria India ini bernama Najib dan Hakim. Karena keterbatasan bahasa, mereka hanya bisa menunggu jemputan dari perusahaan tempat mereka akan bekerja. Sempat meminta pertolongan dengan menelponkan nomor kantor perusahaan. Akan tetapi, tidak dapat dihubungi karena sedang hari libur. Di Arab sendiri, ketika memanggil pemimpin dengan sebutan kafilah yang artinya majikan atau bos atau sponsor. Setelah lama menunggu sampai larut malam, mereka dihampiri orang Arab yang kita panggil saja si bos, menanyakan siapa kapilah atau majikan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan si bos, lalu paspor mereka diambil dan menyuruh mereka mengikutinya. Mereka mengira si bos adalah supir untuk menjemput mereka ke perusahaan mereka akan bekerja. Terlihat kendaraannya bukan seperti mobil perusahaan pada umumnya seperti bus, tetapi mobil sedan yang tampak kotor, dan si bos juga memiliki aroma yang sangat bau sekali. Si bos menyuruh mereka segera naik ke mobil dengan isyarat tangan. Di sana mereka melihat suasana kota Arab Saudi pada malam hari. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka berhenti di suatu tempat padang pasir. Si bos menyuruh mereka turun. Mereka sempat menjelaskan mereka kemari untuk menjadi cleaning service. Si bos tidak peduli dan menyuruh mereka untuk diam. Hakim berkata mereka berdua harusnya ditempatkan di ruangan yang sama. Si bos menyerahkan Hakim kepada temannya dan membawa Najib bersamanya sembari memukulinya untuk berhenti memberontak. Di tempat si bos, di tengah gurun pasir yang jauh sekali dari pemukiman warga. Angin gurun yang berhembus kencang pun yang sangat dingin di malam harinya. Najib bertemu seorang kakek tua, kebetulan mengerti bahasa India. Karena di sana sangat dingin, Najib pun masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Sekilas teringat saat kenangan saat di kampung halamannya. Najib bekerja sebagai kuli, mengumpulkan pasir dari dasar sungai untuk dijual. Mereka membahas tentang bekerja di Timur Tengah untuk merubah nasib mereka. Untuk pergi ke sana, mereka perlu biaya 30.000 rupiah atau 5 jutaan. Najib pun tergiur akan merubah nasibnya. Tanpa buang waktu, Najib pun langsung menyiapkan uangnya. Najib meminta tolong dibuatkan paspor dan pekerjaan di Timur Tengah kepada seorang calo. Kita panggil saja Kumar. Setelah menggadai rumah dan juga perhiasan ibu dan istrinya, Najib menyerahkan uangnya kepada Kumar. Di rumah sendiri, sang ibu sedang memasak kari daging kambing untuk bekal Najib di sana. Namun tiba-tiba si bos membangunkannya dan mengusir Najib dari tenda untuk tidur di luar. Keesokan harinya, setelah terbangun, ternyata tempat ini adalah peternakan di tengah gurun.
Ia menghampiri si kakek tua menanyakan siapa namanya. Si kakek menjawab dia sudah tidak ingat namanya, saking lamanya dia berada di sini. Si kakek tua menyuruh Najib mengantarkan susu kepada si bos. تعال جيب هذا يلا تعال. Si bos menyuruh Najib belajar bekerja dari si kakek. കമ്പനി പണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. يا هندي تعال عم الشغل هنا. കമ്പനിയിലെ പണിയാന്ന് പറഞ്ഞ. Najib memohon untuk diantarkan ke tempat kerja sebenarnya sambil menunjukkan surat paspor dan visanya. Muak mendengar ocehannya, si bos lalu merobeknya sehingga terbawa angin. Si bos memanggil Najib untuk memberikannya makan dan memberikannya roti kering. Karena seharian belum makan membuat dia tersedak. Si bos berkata celupkan rotinya ke air dulu sebelum dimakan agar dapat dimakan. Najib pun menangis karena terjebak di sini. Najib bertanya kepada si kakek di mana jalan raya. Si kakek menjawab sangat jauh, entahlah sangat jauh dari sini. Malam harinya Najib melihat surat dari istrinya, berkata meskipun suaminya tidak menelpon, pikirkan diriku saat melihat bulan. Dimanapun kamu berada, selayaknya bulan, sejauh apapun kita berada, bulan yang kita lihat tetaplah sama. Najib teringat saat bersama istrinya yang sedang mengandung dan memberikan nama kepada calon anaknya nanti, Nabil untuk laki-laki dan Sapiah bila perempuan. Niat Najib bekerja untuk persiapan bekal anaknya untuk bersekolah kelak. Kembali ke Najib, saat ia sedang BAB, langsung ditendang si bos memarahinya karena menggunakan air. Mengancam akan memotong tangannya jika sekali lagi menggunakan air. Menyuruh Najib untuk memakai pasir. Beberapa saat kemudian, ada supir mengantarkan air ke tempat itu. Najib meminta tolong untuk ikut bersamanya keluar dari sini. Namun, si bos melihat kejadian tersebut dan memukulinya. Sempat ditahan saat bos memukulinya, bos pun membawa senjata api dan menghantam kepala Najib hingga pingsan. Najib bertanya kepada si kakek, sudah berapa lama ia di sini? Si kakek menjawab, dia mengatakan sudah sangat lama karena tidak ada satupun orang yang datang ke sini kecuali mereka mati di sini juga. Besok harinya, Najib disuruh untuk memerah susu. Najib yang tidak tahu caranya pun ditendang kambing saat mencobanya. Si bos memarahinya dan menyuruh cepat bangun dan kumpulkan kembali para kambing yang berkeliaran. Najib meminta diantarkan ke rumah sakit. Namun si bos yang tak peduli memaksa untuk cepat lanjut bekerja. Saat tertatih-tatih karena sakit, Najib meminta pertolongan kepada Sang Tuhan. Tak lama, seekor anak kambing memanggil kawanan kambing lainnya. Seketika para kawanan kambing pun berkumpul kepada Najib. Najib pun memeluk anak kambing yang sudah menolongnya sembari meneteskan air mata.
Ya, saat Najib melihat cermin di mobil, ia terlihat kurus kering, muka yang gosong karena terkena terik matahari. Sekilas, perawakannya seperti si kakek tua. Melihat wajahnya yang sudah penuh dengan jambak, Najib pun menangis meratapi akan kehidupannya. Entah sudah berapa lama dia tinggal di sini, dia dipaksa bekerja setiap harinya. Karena tidak kuat lagi, Najib nekat naik ke atas bukit untuk bunuh diri. Namun saat ingin melompat, melihat sesuatu di bawah. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah mayat si kakek yang sudah terlebih dahulu bunuh diri. Sambil menangis, Najib pun memakan sisa-sisa bekal ibu daging kambing meskipun sudah basi, agar ia masih ingat akan keluarganya di sana, dan bertekad akan melarikan diri meskipun harus mati sekalipun. Saat kondisi aman, Najib berlari sekuat tenaga dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun naas, si bos berhasil mengejarnya dan mematahkan kakinya. Di malam harinya, Najib yang dihukum pun tidak diberi makan oleh si bos. Najib mengambil air dari wadah minum ternak dan meminumnya bersama para kambing di sana. Di sana, Najib mendengar suara nyanyian dari kejauhan dan memutuskan untuk mencari keberadaan suara tersebut. Dan ternyata orang yang bernyanyi adalah si Hakim. Betapa terkejutnya mereka tak mengenali wajah satu sama lainnya, hanya suara Hakimlah yang masih sama seperti dulu. Hakim berkata, "Aku sering berpindah-pindah tempat sebelumnya dan baru beberapa hari pindah ke sini. Selalu disiksa oleh kafilnya. Tak lama kafil Hakim mencari keberadaan Hakim dan langsung bergegas menemui kafilnya sebelum ia disiksa lagi. Besok harinya, Hakim memberikan surat dan menyuruh Najib membacanya. Saat angin berhembus kencang, sehingga surat itu pun terbang terbawa angin. Setelah berhasil mendapatkan surat tersebut, Najib membacanya, yang isinya, "Aku dipukuli dengan kejam hari itu. Tetapi tak mengapa, rasa sakitnya mereda setelah bisa bertemu denganmu kembali. Aku baru saja bekerja di sini beberapa hari. Ada pria dari Afrika bekerja denganku di sini. Dia tahu sebagian besar rute dan lokasi di sini. Dengan adanya dia, kita bisa kabur dari sini." Kehadirannya bagaikan utusan Tuhan, sebagaimana Allah mengutus para nabinya. Mari berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kita semua. Akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan membawa temannya, pria Afrika tersebut yang bernama Ibrahim Khadiri. Khadiri berkata untuk melarikan diri sangatlah sulit. Akan tetapi saat pernikahan putrinya, si bos sudah hampir dekat, maka semua pemilik peternakan akan pergi menghadiri pernikahan tersebut. Najib sempat pesimis apakah kita sanggup untuk melarikan diri. Hakim berkata, "Ini kesempatan kita. Jika tidak, kita akan mati di sini." Malam harinya, para bos peternakan berkumpul untuk makan-makan merayakan tunangan sang anak. Otomatis para pemilik peternakan akan ke kota menghadiri pernikahan tersebut.
Keesokan harinya, si bos pergi untuk menghadiri pernikahan putrinya. Si bos berpesan akan pulang besok pagi. Pada kesempatan itulah Najib untuk pertama kalinya mandi semenjak dia berada di sini. Bersiap pergi dari sini, tampak celananya sudah kendor karena badannya sudah kurus kering dan diikat dengan tali agar dapat dipakai. Sebelum pergi, Najib memberikan makanan kepada hewan ternak di sana untuk terakhir kalinya, sembari berpamitan dengan hewan di sana. Tampak para hewan pun menangis sedih atas kepergian Najib yang sudah merawat mereka sedari kecil. Akhirnya mereka pun bergegas untuk melarikan diri dari peternakan itu. Malam harinya mereka kehausan dan melihat sebuah tenda yang beristirahat. Kadiri memperingatkan untuk terus berjalan karena tidak kuat lagi dan sangat membutuhkan air. Kadiri pun berusaha endap-endap untuk mengambil air sekedar untuk melepaskan dahaga mereka. Mereka berhasil selamat karena gelapnya malam. Akibat kejadian tersebut, mereka tersesat di tengah gurun dari rute sebelumnya. Mereka hanya berjalan ke arah matahari tanpa tahu kemana arah tujuan mereka. Saat melaksanakan sholat, mereka terkejut sekumpulan ular derik muncul dari dalam pasir, menyuruh Najib untuk diam supaya tidak dibantu. Kaki Najib pun bengkak melepuh karena berjalan tidak menggunakan alas kaki. Kadiri merobek bajunya supaya dijadikan alas kaki, sembari mendoakan keselamatan untuk Najib. Berhari-hari mereka berjalan tidak melihat apa-apa, hanyalah gurun yang gersang saja. Kadiri pun menyemangatinya agar tetap berdiri dan terus berusaha. Sembari menunggu mereka beristirahat, Kadiri melaksanakan sholat. La ilaha illallah, inni kuntu musabir ya musabir ya musabir ya musabir ya badi'us samawat. Karena terlalu lelah, Hakim tidak sanggup lagi untuk berjalan. Kadiri pun menggendong Hakim. Tampak Hakim dan Najib pun sudah diambang batasnya karena terkena demam akibat terik panas dan kelelahan. Salam, 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 ya salam, ya. Tanpa sadar, dia sudah memakan pasir, saking kehausannya. Tak lama, Hakim pun sekarat dan mengembuskan napas terakhir kalinya. Dan tiba-tiba mereka diterpa badai pasir yang sangat besar. Mereka berhasil selamat meskipun sempat terkubur di dalam pasir.
Najib. Najib pun sudah pasrah untuk mati di padang gurun ini. Kadiri menguatkan Najib untuk terus berjalan meskipun harus mati. Must walk till die. Melihat kadal di sana dan mengikutinya karena pasti ada sumber air untuk hewan bertahan hidup di sana. Ya benar saja, ternyata di depan ada sebuah mata air di tengah gurun. Drink water. Kadiri menemukan bungkus plastik baru, meyakini bahwa tempat mereka sekarang sudah dekat dari pemukiman. Come back. There. Road. Yes. Besok harinya, Najib terbangun dari tidurnya hanya seorang diri. Kadiri sudah tidak ada di sana. Dengan meninggalkan air minum untuk Najib melanjutkan perjalanannya sendiri. Saat tertatih-tatih berjalan, Najib pun terjatuh lemas membuat botolnya tergelimbing ke jalan. Dan ternyata Najib berhasil menemukan jalan raya. Setelah lama meminta pertolongan, akhirnya ada sebuah mobil yang berhenti untuk menolong Najib. Sempat takut karena pria tersebut menggunakan pakaian sama seperti sang bos. Akan tetapi, pria tersebut ternyata pria baik dan membantu Najib pergi dari sana. Dan memberikan minum tampak terlihat sangat kehausan dan kondisi yang sangat mengenaskan. Di kota, pria tersebut menurunkannya sembari berpamitan. Najib pun berterima kasih sudah diantarkan. Najib pun tidak tahu mau kemana. Karena kelelahan, Najib pun pingsan. Beruntung di seberang ada restoran India menolong Najib, merawat dan mengobati lukanya sampai beranjak sembuh. Akhirnya, setelah sekian lama, Najib menelpon istrinya. Terdengar anaknya yang sudah lahir. Najib melapor ke kantor polisi untuk didata apakah dia punya kafilah atau bos di sini. Ya, betapa terkejutnya Najib melihat foto buronan paling dicari, yaitu Ibrahim Kadiri, yaitu sosok orang yang beriman, temannya yang membantu dalam perjalanan tersebut. Najib berbaris dengan sekumpulan orang-orang yang tidak memiliki paspor atau visa di kantor polisi. Biasanya mereka adalah anak buah yang kabur dari kapilah atau sponsornya. Para sponsor atau kapilah akan mencari budaknya yang kabur di kantor polisi. Ya, tiba-tiba datanglah orang yang tidak asing, yaitu si bos. Najib pun ketakutan akan disiksa dan dibawa kembali ke tempat itu. Ya, si bos pun melihat Najib dan langsung memukulinya. Yang ternyata itu hanyalah imajinasi dari ketakutan dari Najib. Si bos berkata, "Jikalau aku kapilah atau sponsormu, sudah pasti aku seret kau kembali ke Masara atau gurun pasir tersebut."
Ya, Najib selama ini diculik, dipaksa sebagai budak tanpa dibayar. Beruntung dia berhasil melarikan diri. Sungguh perasaan campur aduk antara senang dan sedih membuat Najib termenung pasrah. Setelah 3 bulan di penjara, akhirnya para imigran gelap ini dipulangkan ke negara asalnya masing-masing. Najib pulang untuk kembali ke keluarganya. Satu hal yang Najib bisa berikan setelah kepulangannya dari sana, yaitu hanyalah sisa waktu hidupnya bersama keluarga kecilnya. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, sepahit apapun hidupmu, janganlah engkau berputus asa akan rahmat Tuhan. Dan yakinlah di balik musibah yang menimpamu sekarang, Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk hambanya yang percaya. Saya Tom mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.